Assalamualaikum guys. Pagi ini aku mau bahas sesuatu yang sudah lama ada di pikiranku, yaitu tentang apa hubungannya punya keluarga yang ya dapat privilege lah ya gitu dengan orang-orang yang nggak punya privilege itulah. Itu ternyata dibahas dan diteliti dan hasil penelitiannya keluar ya di buku The Foundation of Education. Bukunya tebal guys dan itu pakai bahasa Inggris. Aku baca itu dan aku harus presentasi waktu itu. Jadi kita mulai dulu dengan definisi apa itu anak marginal ya. Jadi ada anak yang privilege, ada anak yang marginal. Anak yang privilege itu artinya anak yang punya ya keberuntungan atau fasilitas lah gitu. Sedangkan anak marginal tuh anak-anak yang kurang beruntung gitu ya. Eh, Istilahnya sekarang udah nggak pakai lagi tapi disebutnya anak marginal ya. Jadi ada anak privilege dengan anak marginal. Itu istilah bahasa Inggris. Jadi kalau kita artiin secara Indonesia itu seperti itulah kurang lebih. Jadi anak marginal itu ternyata bukan cuman kategorinya anak orang miskin atau anak orang nggak mampu, bukan guys. Tapi banyak sekali kriteria anak marginal. Salah satunya pertama itu anak orang miskin. Yang kedua anak dari keluarga yang dia itu misalnya melarikan diri karena pengungsi ya, mengungsi misalnya korban perang. Anak yang orang tuanya cuma satu, jadi single parent tuh yang janda, anak janda atau anak duda. Nah, itu disebutnya anak marginal. Kemudian anak juga yang korban perceraian atau orang tuanya yang selalu bertengkar terus sehingga menelantarkan anak-anaknya. Walaupun mereka nggak bercerai tapi anak-anaknya jadi terlantar atau tersiksa gitu ya di dalam perkawinan mereka itu. Apalagi ya perceraian. Nanti aku nih masalahnya bukunya ada di di disk aku dan aku laptopnya lagi rusak jadi aku nggak bisa buka filenya ya, tapi kalau ada nanti suatu saat aku bacain deh, tapi itu pakai bahasa Inggris. Intinya aku persingkat aja ya. Nah, anak marginal udah tahu ya, anak-anak marginal tuh ternyata pokoknya anak-anak yang kalau ke sekolah tuh dia mungkin tidak bisa sarapan ya, atau dia bajunya kotor, anaknya nggak keurus, ya pokoknya anak-anak yang kurang beruntung aja lah gitu. Nah, itu anak marginal. Nah, sedangkan anak-anak yang privilege ya dari keluarga yang berada, dari keluarga yang sayang kayak gitulah ya. Nah, udah pokoknya udah tahu nih bedanya anak privilege dengan anak marginal. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kenapa? Nah, ini yang menarik ya, yang aku mau share adalah kenapa anak yang privilege itu tetap akan sukses dibandingin anak yang dari keluarga dari anak marginal ya. Jadi anak yang privilege itu berdasarkan penelitian ini ya guys, akan tetap jadi anak yang hidupnya baik-baik aja. Artinya dia akan ya baik-baik aja, jadi bahkan mungkin akan terus sukses, meneruskan kesuksesan keluarganya. Nah, ini sudah ada hasil penelitiannya guys. Jadi kalau kalian bilang, iya jelas lah dia kan punya banyak privilege, wajar kalau dia berhasil. Betul, itu ternyata sudah disahkan dengan hasil penelitian ya. Penelitian ini kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah inget ya, sudah dilakukan selama 5 tahun meneliti 2 ribuan anak ya. Nah, sekarang dibahas lagi tuh, kenapa anak yang privilege itu lebih sukses. Misalnya ya, bahkan disebutkan di situ. Misalnya anaknya tolol ya, anaknya bodoh gitu ya. Itu dia tetap akan lebih baik hidupnya. Karena anak-anak itu punya backup. Jadi anak-anak itu punya bantuan gitu. Jadi misalnya gini, kalau orang tuanya itu privilege, dia kan bisa memberi nasihat. Selain nasihat dia bisa memberi misalnya dukungan finansial. Ya kamu bodoh, ya udah aku bikinin restoran atau misalnya, oh kamu nggak pinter banget sekolahnya, udah aku bikinin kebun kelapa sawit gitu kan, sehingga anaknya yang itu bisa lah misalnya. Atau anaknya disuruh bikin salon misalnya kayak gitu, itu bisa karena orang tuanya punya kemampuan untuk mendukung anak ini, which is good sih sebenarnya ya. Tapi ya gimana mau gimana, emang udah nasibnya anak itu beruntung gitu kan, jadi kita nggak bisa protes, nggak bisa iri, gimana emang takdirnya dia begitu beruntung gitu. Nah, apa yang terjadi dengan anak miskin tapi pinter gitu ya, atau anak marginal tapi pinter? Ternyata guys penelitiannya, anak miskin atau anak marginal ini walaupun dia pinter, dia akan susah untuk menjadi orang sukses.
kalaupun dia bisa jadi sukses, tapi dia perlu effort atau upaya yang sangat luar biasa. Istilahnya kalau orang lain belajar 1 kali, dia harus belajar 10 kali. Kalau orang lain harus bekerja misalnya sejam, dia harus bekerja 10 jam gitu. Jadi kalau dia mau sukses bisa, tapi kemungkinannya kecil banget. Makanya kenapa di area baksos itu kita bisa melihat bahwa kemiskinan itu menjadi turun-menurun ya. Karena orang tua udah nggak mampu bikin anak banyak, anaknya jadi terlantar, anaknya jadi anak-anak marginal, kemudian anak marginal ini nikah lagi sama anak marginal lain, ya terus aja gitu, siklus setannya terus dipertahankan kalau seperti itu. Maka upaya untuk mencegah keberlangsungan siklus setan ini, ya siklus kemiskinan yang terus-menerus diturunkan ini, harus ditembus dengan pendidikan, jadi dan keahlian. Jadi anak-anak miskin itu harus diberikan keahlian, jadi supaya dia bisa kerja dengan lebih baik dibandingkan orang tuanya. Nah, jadi ini adalah beberapa research atau hasil penelitian di dunia yang aku ambil dari buku The Foundation of Education. Bukunya bagus banget. Itu memang sih dia berbicara tentang sistem-sistem pendidikan di dunia. Misalnya ngebandingin 5 negara besar dalam pendidikan usia dini, PAUD-nya gimana di luar negeri itu. Keren sih, kan itu harus jadi bahan presentasi aku waktu itu. Apa-apa yang terjadilah di dunia pendidikan, termasuk salah satu yang aku baca itu yaitu itu benar-benar yang bikin aku ngerasa, oh iya ya pantes ya kalau orang-orang yang berasal dari keluarga mampu, mereka meskipun bodoh ya tetap baik-baik aja hidupnya gitu. Jadi kalau ada orang kaya anaknya bodoh nggak usah terlalu dipusingin. Kenapa? Karena anak-anak kaya walaupun dia bodoh, dia tetap dapat dukungan dari orang tuanya, sehingga hidupnya sih nggak akan nyesek-nyesek amat gitulah istilahnya kayak gitu. Nah yang kasihan itu kalau ada anak miskin yang pinter. Nah ini yang harus diselamatkan ya oleh bantuan beasiswa misalnya ya. Bersyukurnya zaman sekarang tuh beasiswa udah banyak, nggak kayak zaman aku dulu ya. Aku dulu susah, aku dulu tuh pinter tapi nggak ada beasiswa yang bisa aku apply gitu. Saat itu bener-bener terbatas dan kita nggak pernah tahu di mana nyarinya, di mana toto si A dapet gitu, nggak tahu guys. Dulu tuh gelap semua ya gitu. Aku ingat dulu ada cuma satu beasiswa zaman aku dulu, yaitu Super Semar dari yayasannya Pak Soeharto gitu. Nah jadi intinya kalau kamu berasal dari keluarga marginal, kamu anak marginal, maka kalau kamu mau jadi sukses, usaha kamu harus jauh lebih keras, lebih baja, lebih capek, lebih kerja keras dibandingin anak yang udah dapat fasilitas. Bisa kok, cuma ya gitu, capek banget memang gitu. Kalau mau dapetin kesuksesan ya memang harus capek. Kalau anak miskin kenapa? Karena kamu nggak punya backup, nggak punya dukungan dari siapapun gitu. Itu aja sih hasilnya. Kalau kalian mau baca sendiri boleh, bukunya The Foundation of Education. Bagus sih bukunya, aku rekomen untuk orang-orang yang tertarik sama hal-hal kayak gini. Dan aku bersyukur aku menemukan penelitian ini kayak semacam validasi bahwa memang ya kalau lo berasal dari keluarga privilege ya emang lo bakalan baik-baik aja hidup lo gitu loh, kayak gitulah kurang lebih ya. Tapi anak miskin ya emang walaupun pinter juga bisa terancam, lo nggak akan baik-baik juga hidup lo gitu loh, kecuali ada sistem yang berubah. Hmm, Intinya sih seperti itu. Jadi beruntunglah kalau kalian lahir dari keluarga yang baik, dari keluarga yang oke, beruntung, bersyukur banyak-banyak sama Allah gitu. Karena nggak semua orang bisa beruntung seperti itu. Itu aja sih yang mau aku sampaikan pagi ini. Terima kasih semuanya udah dengerin ocehanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apapun yang terjadi tetap semangat, karena tidak ada yang mustahil di mata Allah.